Housemate, selamat datang di hunian kita. Sebenarnya untuk hunian ini tuh kita menemukannya tuh kayak tempatnya nggak terlalu jauh ke kabupaten banget, nggak terlalu jauh juga untuk ke kota gitu. Jadi tengah-tengah. Jadi kita tuh ada di perbatasan antara kota dan kabupaten. Konsultasiin dulu sebelum beli kafling ini sebenarnya. Kita konsultasiin ke Bedo, kontraktor kita. Nah, kita konsultasiin bisa nggak untuk lahan segini kita mau dijadiin tempat rumah sekaligus tempat usaha kita gitu, tempat bekerja kita. Nah, setelah oke, bisa nih, baru kita beli tanah kaflingnya. Sebenarnya gitu. Kalau sampai kayak gini ya berjalan kita 4 tahun ya, maksudnya masih kita berjalan lah. Tapi kalau misalnya dari tanah sampai bangunan jadi untuk pertama kali itu around di 9 bulan sampai setahun ya? Enggak sampai setahun mah, cuma 9 bulanan. Iya, bukan 9 bulanan. Awal itu waktu itu cuma ruang roastery doang, dan itu emang nggak ada akses ke dalam, jadi emang kayak ada di halaman depan rumah kita. Jadi memanfaatkan lahan parkir yang sebenarnya emang lahan parkir, carport lah ya, itu kita jadiin roastery, dan itu memang pintunya terpisah sama rumah. Jadi roastery itu mundur, dan ini yang tadinya carport itu full dijadiin espresso slow bar ini gitu. Rumah sekecil ini tuh gak mudah menurut saya ya, karena banyak barang-barang yang dijual tuh mungkin dengan spesifikasi yang lebar. Lebih ke interior jadi itu kita nemuinnya tuh nggak sesuai dengan ukuran yang ruangan yang akan kita isi. Iya, jadi gitu. kayak misalnya, oh ternyata ruang kita tuh tidak normal ya. Misalnya ngomongin sofa ruang keluarga, mungkin sofa ruang keluarga tuh udah ada standarnya, karena memang kita nggak ada ruang keluarga yang beneran kita setup juga ya maksudnya. Jadi kalau mau beli sofa sampai sekarang agak sulit nyari ukurannya, atau mau nggak mau custom gitu. Jalan satu-satunya custom. Tantangannya mah lebih ke, nah itu yang lumayan lama berpikirnya, lama komunikasinya, lama diskusinya. Tantangannya tuh ya itu sulit. Di dapur itu aku bikin beberapa kitchen set. Emang kalau misalnya dilihat di rumah itu yang emang interior yang proper tuh cuman kitchen set, karena emang itu buat naruh semua barang di situ. Dan itu cukup membantu kita untuk merapihkan rumah. Jadi barang-barang itu selalu punya rumahnya sendiri, selalu punya tempatnya sendiri. Jadi walaupun kecil nggak terasa terlalu banyak barang. Beberapa tempat yang kita mengalami perubahan, kayak contohnya di bawah tangga, tadinya itu tempat penyimpanan untuk stok bin-bin kita. Terus akhirnya karena kayaknya kurang fleksibel kita keluar masuk barang, jadi akhirnya kita pindahkan ke yang tadinya tuh harusnya ruang tamu. Entrance doang? Iya, entrance. Beberapa elemen yang paling menonjol, sebenarnya banyak menggunakan beberapa elemen dari yang interior custom, terus ada beberapa juga lemari jati, tapi almost lebih banyak kita pakai besi. Dari awal bangun itu kita ngomong sama kontraktornya, sama tim Bedo itu kita mau pencahayaan tetap masuk. Jadi kita tuh kayak sebenarnya mau bangun rumah tuh mau yang kelihatan di rumah tuh private, tapi nggak private juga, jadi agak bingung kan. Jadi aku mau kalau pintu atau jendela nggak kebuka, cahaya tuh masih tetap bisa masuk ke dalam rumah. Jadi dibikin sama Bedo itu kita banyak skylight. Emang ada banyak plus minusnya ya, apalagi di kota Cirebon pasti panas. Tapi kita juga minta pintu yang bisa kita kayak lebarkan. Kalau misalnya kita mau space yang agak lebar di bagian dapur itu, kita bisa buka semua. Dan itu juga karena Handaru hobi masak. Jadi emang minta request juga, dapurnya itu emang agak memanjang, agak besar ukurannya, dengan meja makan dan sekaligus tapi berfungsi juga sebagai island. Terus itu tadi balik lagi kita minta bukaan-bukaan yang emang cukup membantu untuk keperluan kita juga gitu.
inspirasi Skata sebenarnya dari beberapa coffee shop yang ada di luar ya, maksudnya compact, kecil, gerak ke sini bisa, gerak ke sana bisa gitu. Ada satu coffee shop di Jepang gitu, bagus tempatnya. Akhirnya kita coba ngulik bisa nggak ada di sini. Luasnya sih sebenarnya cuma 15 meter persegi ya, kalau nggak salah ya, 3 sama 5 kalau nggak salah ke belakang. Karena lebar rumah tuh 6,5 ya. Betul. 3, 6,5 ya. ke belakang, jadi cuma 15 meter persegi. Sebenarnya cara penataannya kita beneran baik lihat ke fungsi. Jadi fungsi utamanya sebagai apa, baru kita ngisi di dalamnya tuh. Kayak misalnya, oh ternyata fungsi utama sebagai coffee shop atau sebagai slow bar, maka di dalam itu tuh harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Jadi tatanya memang kita harus tahu dulu konsepnya kayak gimana baru data. Kita bagi 2 station sebenarnya. Kalau di Skata ini karena ruangan kecil, jadi kita bagi 2 station, dan seaternya juga cuma ada 6, jadi station 1, station 2, masing-masing station, masing-masing barista tim itu bisa melayaninya. Jadi station 1 dulu, baru station selanjutnya gitu. Sebenarnya kalau aktivitas pelanggan nggak akan sampai mengganggu rumah. Karena hanya ada di only di bagian depan aja. Bagian depan aja. Kita tidak menyediakan area rokok di area rumah ini. Berarti kalau misalnya ngerokok di luar. Tapi yang menjadi lebih concern itu di area roasting. Jadi di area roasting itu sebenarnya ada satu partisi yang memang dibuatnya knockdown gitu. Jadi di dalam itu saya lapisin rock wool peredam supaya meredam suara mesin roasting yang cukup besar keluar gitu di jam-jam siang misalnya. Jadi di rumah tuh walaupun mesin jalan ngerosting itu suaranya nggak terlalu ada di dalam rumah. Kalau tanaman itu sebenarnya dari awal kita searching juga, kira-kira yang nggak terlalu maintenance banget, kita bisa kayak sesekali siram, terus nggak yang daunnya berguguran banyak. Itu di belakang kita pilih Calathea ya. Calathea yang kalau emang sekarang-sekarangnya menurut banyak orang yang udah pakai itu agak-agak rewel, apalagi kalau udah rimbun harus kita potongin segala macam. Tapi so far kita jalanin 4 tahun ini dia masih bertahan sih, oke. Terus apa ya, sirih gading, Monstera, Monstera, sirih gading itu sebenarnya nggak terlalu ribet loh buat kita rawat ya. Ada enaknya, ada nggak ada nggak enaknya. Nggak enaknya adalah kalau misalnya beberapa klien yang tahu emang kita tinggal di sini, kayak di luar jam kerja itu masih tetap ngubungin. Nggak enaknya itu, karena kan tuh ada di rumah gitu kan mikirnya. Tapi kalau misalnya enaknya adalah kita nggak perlu ongkos, nggak perlu ribet untuk cari makan siang karena udah tinggal ke belakang aja di rumah masak gitu. Kami tidak menyediakan toilet. Iya, kita di sini nggak ada toilet ya. Jadi kalau emang mau ke toilet kita pasti arahin di komplek kita ada masjid, kita arahin ke sana. Mungkin lebih apa ya, lebih prepare aja sih pagi-pagi. Karena biasanya kalau roastery kan ya nggak ada customer datang, nggak ada jam operasional lah. Adanya cuma jam kerja kita aja. Tapi kalau slow bar ini kan emang kita ada jam operasional, otomatis kita prepare dari pagi gitu. Mau beli barang, mau beli sesuatu, kita mikir dulu, benar-benar mikir ini kita benar butuh nggak, dan sesimpel mau taruh di mana, pertanyaannya gitu. Pakainya kapan? Iya, kayak misalnya perabotan juga, misalnya perawatan dapur gitu. Kalau emang mau beli baru, otomatis yang lama harus dirilis. Kita selalu gitu sih, supaya ada tempatnya lagi. Tangga rumah terlalu besar, terlalu lebar, dan kayak nggak kompak gitu. Iya. Tapi memang karena rumahnya rumah tumbuh ya, jadi kita mikir dari awal, oh ya udah oke lah, kita pakai yang ada aja saat ini gitu. Karena kan pasti akan ada kamar buat anak kan. Iya. Jadi banyak mezanin yang bisa dimanfaatin buat ruang-ruang. Betul. Kita harus lebih detail untuk RAB dan terutama kreatif. Iya, material. Kita harus lebih detail tanya gitu.
maksudnya jangan oke ini RAB-nya silakan kalian pelajari terus kita udah nggak tanya apapun gitu kan. Cuman biasanya tipikal biasanya ibu-ibu ya, terutama aku tipikalnya langsung ngeliatnya angka budget yang keluar gitu, nggak ngeliat detail. Itu justru hal yang kecil tapi berdampaknya sungguh luar biasa. Itu yang kita pelajarin. Ya, aku yang beresin rumah, aku yang nata rumah, aku yang lebih into ke rumah sih. Jadi dia menyerahkan semuanya kepada saya supaya saya nyaman di rumah. Harapannya jadi lebih banyak masih jadi berkat untuk orang sekitar lah. Sudah mampir, nanti berkunjung lagi. Thank you.